Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Iza Azuri dari kelas E semester 5 NPM 180111024. Di sini saya akan memberikan materi tentang prinsip-prinsip dan karakteristik pembelajaran SKI. Yang pertama itu ialah prinsip pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Muhammad dan kawan-kawan dalam bukunya Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran yang dimaksud antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah prinsip kesiapan atau readiness. Prinsip kesiapan ini ialah proses belajar sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar. Kesiapan belajar adalah kondisi fisik atau jasmani atau mental individu yang memungkinkan subjek dapat melakukan kegiatan belajar. Yang selanjutnya, yang kedua, prinsip motivasi. Prinsip motivasi dapat diartikan sebagai tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Berdasarkan sumbernya, motivasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datang dari dalam diri siswa, dan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datang dari lingkungan di luar diri. Yang selanjutnya, yang ketiga ialah prinsip perhatian. Prinsip perhatian ini merupakan strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan antara lain berorientasi kepada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan dan mengabaikan stimula yang tidak relevan. Yang keempat, prinsip persepsi, yaitu suatu proses bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Yang kelima yaitu prinsip retensi, yaitu retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Yang keenam adalah prinsip transfer. Transfer yaitu suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Prinsip transfer ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, transfer positif, terjadi apabila pengalamannya sebelum dapat membantu dan mempermudah membentukkan untuk kerja siswa dalam tugas-tugas selanjutnya. Yang kedua, transfer negatif, yaitu terjadi apabila pengalaman yang diperoleh sebelumnya menghambat atau mempersulit untuk kerja dalam tugas-tugas baru. Transfer nol, terjadi apabila pengalaman yang diperoleh sebelumnya tidak mempengaruhi untuk kerja dalam tugas-tugas baru. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip pembelajaran yang relatif berlaku umum yaitu yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Yang perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, proses belajar tidak mungkin terjadi. Perhatian akan timbul pada peserta didik apabila bahan pembelajaran dirasakan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut. Yang kedua, yaitu prinsip tentang keaktifan, yaitu menurut pandangan psikologi, anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasi sendiri. Yang selanjutnya, keterlibatan langsung pengalaman. Pembelajaran akan lebih bermakna jika peserta didik mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan mengetahui dari informasi yang disampaikan guru. Pentingnya keterlibatan langsung dalam belajar dikemukakan oleh John Dewey dengan learning by doing-nya. Yang selanjutnya, keempat ialah prinsip pengulangan. Prinsip yang belajar yang menekankan perlunya pengulangan adalah teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas mengamat, menganggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Yang selanjutnya, tantangan. Teori
Menurut dari Kurt Lewin mengemukakan bahwa peserta didik dalam situasi belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologi. Yang selanjutnya, balikan dan penguatan. Prinsip yang belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan terutama dikatakan oleh teori belajar operator condition dari B.F. Skinner. Kalau pada teori conditioning yang diberikan kondisi adalah stimulusnya, maka pada operasi conditioning yang diperkuat adalah responnya. Yang ketujuh, perbedaan individu. Setiap peserta didik merupakan individu yang unik, artinya tidak ada dua orang yang sama persis. Setiap peserta didik memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Perbedaan belajar ini dipengaruhi pada cara dan hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya, ada beberapa karakteristik yang sekaligus menjadi komponen utama sejarah sebagai sebuah disiplin. Yang pertama, memiliki objek material, yaitu sejarah termasuk bagian disiplin ilmu yang mandiri karena ia mempunyai objek material yang bisa dipelajari. Objek material sejarah adalah pengetahuan atau informasi faktual mengenai peristiwa dan kejadian penting dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, memiliki objek formal, yaitu cara pendekatan dan metode yang dipakai atas objek material yang sedemikian khas sehingga mencirikan atau mengkhususkan bidang kegiatan yang bersangkutan. Yang ketiga, sistematis. Sejarah sebagai kisah ditulis secara sistematis, hubungannya antara bab dan hubungan antar sub-sub bab pada setiap bab disusun secara kronologis sehingga uraian secara keseluruhan bersifat diakronis memanjang menurut alur waktu. Yang keempat, teoritis. Sejarah sebagai ilmu juga memiliki teori, yaitu teori sejarah. Selain menggunakan metode dari teori sejarah, penulis sejarah ilmiah dituntut untuk menggunakan pendekatan multidimensional, yaitu antropologi, sosiologi, budaya, agama, ekonomi, politik, dan lain-lain. Yang kelima ialah filosofis. Filsafat adalah landasan berpikir untuk menegaskan kebenaran ilmu. Pemikiran filsafat khususnya logika berpikir dapat meningkatkan kualitas pengetahuan manusia. Oleh karena itu, sejarah sebagai ilmu juga memiliki filsafat sejarah. Perspektif filsafat itu digunakan untuk mencapai dan mengukur objektivitas dan kebenaran sejarah. Prinsip dan karakteristik pembelajaran SKI ini. Sekian, apabila ada kesalahan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.